Andrei Esipenko tentu saja ingin membalas kekalahan di pertemuan pertama babak pertama FIDE Kandidat 2026. Sementara Sindarov sedang dalam posisi on fire. Mampukah pecatur Rusia ini? Kalau kalian bingung kenapa dia pakai bendera FIDE, karena FIDE masih memban Federasi Catur Rusia, jadi tidak boleh memakai bendera Rusia. Kenapa? Ya kita tahu akibat war yang ada di Ukraina, teman-teman. Nggak adil ya. Ya kalau ngomongin bagaimana dunia bekerja kan memang kita banyak yang tidak adil. Kita harus terbiasa dengan itu dan semoga dunia cepat berubah ya. Seadil-adilnya. Itu harapan kita. Nah teman-teman, babak ke-8 pegang bow putih. Di pertemuan pertama Esipenko pegang bow hitam ya. Jadi setiap pemain akan bertemu 2 kali. Seperti yang saya jelaskan di awal turnamen kandidat, bahwa sistem kandidat ini menggunakan, namanya sistem apa sih bang? Double round robin ya. Formatnya catur klasik ya, masih sama 2 jam untuk 40 langkah pertama. Apa yang terjadi di game ini sangat menarik ya teman-teman. Akurasinya menyentuh 99%. Jangan lupa, jangan di skip iklannya, jangan lupa di like dulu, di share, subscribe, dan jangan lupa kasih hype untuk video ini ya. Esipenko memulai dengan langkah pembukaan Inggris E4, kemudian dijawab dengan langkah E6, kemudian putih G3, kemudian hitam D5 ya, kemudian putih bishop G2. Nah pembukaan Inggris ini memang paling banyak atau populernya bermain dengan diikuti gajah fianchetto ya, gajah yang keluar lewat flank ya, lewat sayap, itu namanya gajah fianchetto atau fianchetto. Nah kemudian hitam menjawab dengan langkah kuda ke petak F6, putih kuda ke petak F3, dikasih tuh pion. Ini mirip seperti pembukaan Catalan ya, betul, makanya English opening, neo Catalan defense. Tapi Sindarov nggak mau makan, dia mainin gajah ke petak D6, putih kemudian mengamankan raja, hitam juga mengamankan raja, dan kemudian putih D4, hitam kuda C6. Jadi teman-teman bisa ngikutin Sindarov nih. Wah, kuda C6 mau ngapain tuh? Dia persiapan untuk makan pion di petak C4 dan bisa juga ide untuk mendorong pion E5. Nah, putih di sini populernya sebenarnya adalah B3 ya. Tapi Esipenko di sini bermain dengan langkah E3. Ini yang menarik ya, E3. Nah, buat teman-teman juga yang penasaran ya, kenapa saya juga penasaran nih, kenapa putih nggak dorong pion C5 ya, supaya gajahnya mundur dan kemudian putih gajah F4. Ternyata memang bisa aja bermain seperti ini dan hitam tidak masalah. Hitam akan membongkar dengan jalan B6. Nah ini malah akan unggul buat hitam karena kan putih akan makan, kemudian akan dimakan lagi dengan pion A. Jadi percuma langkah C5 ini, akan menguntungkan buat hitam. Jadi kita bisa ikutin ya. Itulah kenapa kita penting mengikuti turnamen top dunia. Jadi kita dapat pelajaran dan dapat cara main teori yang bagus merespon pembukaan Inggris. Kemudian putih E3 dan diikuti oleh benteng ke petak E8, putih kemudian kuda B ke petak D2 dan hitam A5. Putih kemudian B3, hitam dorong lagi dengan A4. Pengorbanan seperti ini sering dilakukan dalam permainan catur di top level. Kenapa? Karena kalau kita jadi putih sebenarnya, kalau kita makan jadi double pawn, dan kalau kita makan pun akhirnya kita jadi jaga pion itu. Dan pion itu tuh cuma akan diambil lagi oleh hitam. Jadi daripada merusak struktur pion, mendingan Anda jangan ambil seperti yang dilakukan oleh Esipenko. Dia mainin gajah B2. Hitam gajah ke petak B4 untuk A3 nih. Jadi mencegah gajah C3. Putih langsung A3. Dimakan, kemudian dimakan lagi dengan kuda. Nah, artinya strukturnya hilang dong ya. Jadi tadinya rantai pion yang solid jadi hilang. Queen ke petak B3, kuda ke petak A5. Kemudian queen ke petak C2 dan hitam bishop D7. Putih benteng F ke petak C1. Nah, tujuannya apa? Nih, ke petak C7. Hitam makan, kemudian dimakan balik, kemudian gajah ke petak C6. Pinter banget ya. Jadi idealnya memang begini kalau jadi hitam. Dan saya udah sering baca buku teori, memang kalau kalian sebagai hitam bermain menghadapi lawan yang bermain dengan gajah fianchetto, cara paling sederhana untuk menghilangkan kekuatan gajah ini supaya lawan gak nyaman dengan bow putih adalah dengan menukarnya. Jadi kadang hitam bisa menukar lewat gajah ke petak A3 atau dengan cara ini, gajah ke petak C6. Ya walaupun di sini teman-teman bisa menghitung ya, coba kalian hitung. Sebenarnya putih bisa dapetin pion di petak C7, tapi kenapa hitam berani? Kita lanjutin gamenya. Putih kuda makan kuda. Kemudian gajah makan G2. Kemudian dimakan lagi dan hitam queen D5 dulu.
penempatan perwira yang penting. Raja mundur, kemudian benteng ke petak A5. Kemudian putih Queen C7 dan kemudian hitam H5. Nggak takut lagi untuk dorong ini dong, kan tadi udah dijelasin ya bahwa makan akan membuat double pawn dan juga secara posisi jadi terbuka. Andrei Esipenko memiliki waktu 1 jam 3 menit, hitam 1 jam 17 menit. Dia mikir cukup lama di sini. Apa yang harus dia mainkan dan bagaimana dia merespon ini. Dia unggul 1 pion. Bagaimana cara dia supaya bisa menang dengan keunggulan satu pion ini. Dia pengen convert ini untuk jadi sebuah kemenangan. Banyak pilihan langkah yang bisa dipilih oleh putih, tapi putih jelas harus waspada dengan serangan di sayap raja, dan hilangnya gajah Fianchetto ini bikin banyak weakness di posisi putih. Ya, kalian bisa lihat ya, petak-petak putihnya jadi lemah. Petak F2, G2 dan H2 tentu serangan yang akan dimainkan oleh hitam. Esipenko mainkan langkah Queen ke petak E5, kemudian hitam Queen D8. Cepat nih. Nah, kalian bisa lihat ya, dia berpikir 20 menitan. Kemudian Queen C7 dan akhirnya bolak-balik. Terjadi 3 kali posisi yang sama, dan dalam dunia catur ini berarti kedua pemain tidak ingin merubah langkahnya lagi dan terjadi kesepakatan remis. Jadi jika Anda bermain catur dalam dunia profesional dan terjadi 3 kali langkah yang sama, maka kalian bisa klaim memanggil wasit untuk, nih lawan saya sebenarnya maunya apa gitu ya, tapi bisa juga klaim langsung remis. Makanya kalau misalkan si Esipenko ini misalkan nih jalan menteri D8 dan berubah, sebenarnya hitam bisa klaim posisi remis ya dalam posisi ini, walaupun dia nggak niat remis. Nah, tapi memang Esipenko di sini mencari remis ya, karena melihat masih terlalu jauh untuk bisa menang dalam posisi ini. Kenapa? Kan unggul 1 pion ya. Sebenarnya ada pilihan langkah lain nggak sih? Saya coba jelaskan kepada teman-teman semuanya. Pilihan lain yang mungkin teman-teman penasaran ya, kenapa putih di sini tidak coba simplifikasi benteng C5, maka akan dimakan. Tentu makan lagi pakai pion dong, karena kan kalau makan pakai queen, apa yang terjadi tidak menguntungkan, gajahnya tidak terbuka, maka hitam akan Queen F3 dan akan ada ancaman kuda E4 atau kuda G4 ya, atau bahkan H4 H3. Maka makan pakai pion, kemudian hitam akan E5 menutup ancaman ini. Kemana lagi putih? Coba putih menawarkan pertukaran Queen ke petak D6, maka Queen ke petak E4 akan dimainkan. Tujuannya apa? Mau parkir ke sini atau mau ke sini, nanti kuda ke petak E4. Nah, maka jika benteng D1 dimainkan, mungkin akan berani untuk Queen F3. Kenapa? Karena pion E5 tidak bisa dimakan ya. Makan akan bahaya karena akan ada kuda E4. Oke, kalau kita balik lagi, kenapa pada saat Queen ke petak E5, kemudian Queen ke petak D8 putih tidak mainkan Queen F4 aja? Maka ini akan menguntungkan buat hitam. Hitam akan dapatkan setup benteng F5. Ancam Queen, kalau misalkan Queennya ke sini ke petak C7, maka hitam Queen D5. Nah, ini bentengnya yang tadinya nggak hidup di petak A5 jadi hidup untuk menekan petak F2 dan bisa terjadi Queen ke petak F3. Bahaya dong. Yap. Ada lagi kah potensi langkah lain? Yang paling bagus sebenarnya dalam posisi ini menurut engine adalah gajah C3. Apabila hitam benteng mundur ke petak A8, maka dilanjutkan dengan Queen ke petak E5, Queen ke petak F3, Queen ke petak F4, Queen ke petak D5, dan kemudian gajah ke petak B4. Hitam benteng A ke petak C8. Ya, tapi unggulnya sangat tipis teman-teman. Kalian bisa lihat 0,01. Sangat tipis. Sedangkan otak manusia itu tidak selalu akurat. Bermain seperti ini sebagai putih tentu beresiko. Itu yang saya kira sebagai seorang pecatur profesional, kenapa Esipenko memilih untuk remis. Apakah takut? Ya kan bisa menganalisa ya, bukan takut namanya. Tentu kita sebagai seorang pemain catur tidak ingin ketika kita menganalisa dan ada resiko di situ yang lebih besar kita ambil gitu. Berani sebenarnya mengambil resiko kalau resikonya kecil dan masalah ini besar dan lawannya juga lagi on fire gitu. Banyak tentu consider ya alasan-alasan reasonnya si Esipenko ini mau remis gitu. Oke teman-teman, saya juga ingin coba jelaskan ya pada posisi penawaran gajah ke petak C6 ya kan. Kenapa putih tidak bermain F3 aja?
untuk menolak. Maka lebih enak buat hitam dong. F3 ini sama aja mematikan kekuatan dari bishopnya. Jadi kalau dimakan kemudian akan dilanjutkan dengan kuda D5. Kalau Queen E2 dilanjutkan dengan Queen D6. Kalau E4 ya mundur kuda B6. Ya, tidak masalah, dan gajah ini yang tidak terlalu berfungsi dengan bagus. Gitu teman-teman. Pada posisi kemudian makan, dan kemudian Queen D5, kenapa tidak ditutup dengan F3? Maka Queen ke petak A5. Idenya apa? Jadi putih tidak bisa mengambil pion C7 karena ada Queen D2. Sementara kalau misalkan lagi-lagi di sini coba bermain dengan langkah E4, maka hitam benteng E D8. Imbang-imbang aja. Malah slightly better for black ya, gitu teman-teman. Gitu kira-kira. Dengan hasil ini sangat pintar menurut saya. Sindarov yang penting nggak kalah ya, dan dia tetap menjaga margin 2 poin sekarang 6,5. Kemudian Caruana 4,5 karena dia kalah melawan Hikaru Nakamura. Anies Giri menang 4,5, kemudian Hikaru menang 3,5, Diko Telewi 3,5, 3,5, 3,5, dan 2,5 Esipenko. Selama ini dalam turnamen kandidat, pemenang itu tidak pernah menyentuh 10 poin. Sekarang Sindarov memiliki 6,5 poin. Sisa berapa babak? Sisa 6 babak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6. Bisakah dia menciptakan rekor? Menurut kalian gimana? Coba komen, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.